Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ronauli Nasedolangodai dengan NPM 2251055. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi yang telah saya pelajari selama perkuliahan di semester 1 mengenai mata kuliah hukum adat. Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan beragam suku, kebudayaan, dan adat istiadat. Kurang lebih di Indonesia sendiri ada 1128 suku. Hukum adat memiliki peranan yang penting terhadap sistem hukum di Indonesia, salah satunya yaitu di mana penyelesaian sengketa peradilan di antara orang-orang pribumi masih sering menggunakan hukum adat. Untuk hukum adat sendiri masih diterapkan di negara-negara Asia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara hukum adat dan adat istiadat. Adat istiadat adalah tingkah laku seorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Dalam buku Sujono Sukanto, yaitu Meninjau Hukum Adat Indonesia, beliau mengemukakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, bersifat paksaan dan mempunyai sanksi, dan juga akan menimbulkan akibat hukum yang disebut hukum adat. Ada juga menurut Van Vollenhoven di mana dia berpendapat bahwa suatu kebiasaan atau adat istiadat akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu diberi sanksi. Jadi apabila dalam suatu masyarakat itu ada kebiasaan atau adat istiadat yang tidak kita lakukan dan kita dikenai akibat hukum atau sanksi, maka itu bisa dikatakan dengan hukum adat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum adat. Antara lain yang pertama adalah kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Yang kedua adalah kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga, uger-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli. Yang keempat, perasaan keadilan yang hidup di dalam hati masyarakat. Yang kelima, pepatah adat. Yang keenam, jurisprudensi adat. Yang ketujuh, doktrin tentang hukum adat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum-hukum adat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan istilah hukum adat di beberapa daerah. Yang pertama ada di Gayo atau di Aceh, mereka menyebutnya dengan adat. Ada juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebutnya dengan ngadat. Di Minangkabau menyebutnya dengan lembaga atau adat lembaga. Di Minahasa dan Maluku menyebut dengan adat kebiasaan. Dan di Batakaro biasa mereka menyebutnya dengan basa atau bicara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur hukum adat. Yang pertama, adanya tingkah laku yang dilakukan terus-menerus. Yang kedua, adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur. Lalu yang ketiga, adanya nilai sosial yang dipakai dalam tingkah laku tersebut. Yang keempat, adanya keputusan kepala adat. Yang kelima, adanya akibat hukum atau sanksi apabila kita melanggar adat kebiasaan tersebut. Yang keenam, tidak tertulis atau tidak dikodifikasikan. Dan yang terakhir adalah ditaati karena kepatutan dan kewibawaan. Hukum adat selalu bergerak atau dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan tidak terikat pada formalitas tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai corak-corak dan sifat hukum adat. Yang pertama adalah tradisional. Tradisional di sini maksudnya adalah bahwa hukum adat itu merupakan warisan yang turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga zaman sekarang yang keadaannya masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Lalu yang kedua, keagamaan atau religio magis, yaitu adalah kaidah hukum yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib, magis, dan juga kepercayaan terhadap Tuhan. Yang ketiga, komunal atau kebersamaan, maksudnya adalah mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, konkret, terang, dan tunai. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai masyarakat hukum adat. Pengertian masyarakat hukum adat tertera dalam pasal 1 angka 3 Permendagri, di mana sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan, maka itu disebut dengan masyarakat hukum adat. Ada juga pengakuan mengenai masyarakat hukum adat diakui di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.
di mana mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya itu masih diakui di dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum kekeluargaan adat. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kepastian mengenai batas usia dewasa. Batas usia dewasa menurut hukum adat sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan, batasan dewasa menurut masyarakat hukum adat tidak mengacu pada umur atau usia seseorang, melainkan mengacu pada ciri-ciri fisik dan psikis seseorang. Jadi menurut masyarakat hukum adat, yang menentukan dewasa itu bukanlah umurnya, melainkan fisik dan psikisnya. Jadi apabila dia sudah dewasa tetapi psikisnya itu menunjukkan bahwa dia belum dewasa, maka menurut masyarakat hukum adat seseorang itu belum dianggap dewasa. Ada juga pendapat mengenai dewasa menurut Terhar adalah seseorang yang telah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua. Manusia sebagai subjektum juris adalah cakap dengan dua kemungkinan atau dua persyaratan. Yang pertama adalah dewasa dan yang kedua adalah tidak di bawah pengampuan. Di bawah pengakuan seperti contohnya orang gila atau ODGJ, idiot atau dungu, sakit ingatan atau mata gelap. Jadi di bawah pengampuan ini maksudnya adalah orang-orang yang dewasa secara umur tetapi secara psikis belum dewasa. Jadi bisa dibilang dewasa tapi belum dewasa. Maka itu dikatakan di bawah pengampuan atau bisa dikatakan juga tidak cakap. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai anak di dalam perspektif hukum adat. Yang pertama adalah mengenai anak kandung. Anak kandung adalah jika seorang anak lahir setelah 9 bulan pasca perkawinan orang tuanya, maka oleh masyarakat adat, hukum adat, ia dianggap sebagai anak kandung atau sah. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang apabila perkawinan orang tuanya itu belum berusia 9 bulan namun ia sudah lahir, maka anak itu dianggap tidak sah atau bisa dibilang juga anak haram oleh masyarakat hukum adat. Jadi kalau misalnya umur anak itu pada saat lahir perkawinan orang tua sudah lebih dari 9 bulan, maka anak itu dianggap anak kandung atau sah. Lalu yang kedua ada anak tiri atau gawaan. Istilah anak tiri atau gawaan adalah istilah yang lahir dari masyarakat hukum adat untuk memberikan istilah anak yang lahir dari perkawinan orang tua sebelumnya. Jadi seperti contohnya ada seorang istri yang bercerai dengan suaminya, lalu ia hendak untuk menikah lagi dengan pria lain dengan membawa anaknya, anak dari bekas mantan suaminya itu, maka anak itu bisa dikatakan sebagai anak tiri karena anak itu lahir dari perkawinan ibunya yang sebelumnya. Baik, yang ketiga ada anak haram atau jadah atau juga disebut anak luar kawin. Istilah ini berasal dari masyarakat umum di mana ada dua keadaan. Yang pertama adalah anak yang lahir pra perkawinan orang tuanya. Jadi apabila pada saat anak itu lahir sedangkan orang tuanya belum menikah atau belum kawin, maka anak ini dianggap sebagai anak haram atau jadah. Yang kedua, anak lahir dari benih pria lain atau selingkuh. Jadi kalau misalnya si ibu mengandung anak yang bukan dari suaminya, melainkan dari pria lain atau berselingkuh, maka anak itu dianggap juga anak haram atau jadah. Dalam masyarakat hukum adat, anak haram atau jadah ini pada umumnya hanya mewaris pada ibunya saja. Selanjutnya, anak angkat. Tata cara pengangkatan anak di dalam hukum adat secara umum. Yang pertama, anak harus di bawah umur. Yang kedua, harus anak laki-laki, khusus untuk sistem kekerabatan patrilineal. Yang ketiga, ada persetujuan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Lalu, pemberian semacam uang pisah atau hantaran barang-barang dari orang tua angkat kepada orang tua kandung. Selanjutnya, harus diadakan upacara adat. Lalu pemberian marga jika termasuk sistem kekerabatan patrilineal. Lalu dilanjutkan dengan penetapan pengadilan negeri, dan yang terakhir catatan sipil atau pencatatan di akta kelahiran.
Tujuan pengangkatan anak di dalam hukum adat antara lain, yang pertama welas asih atau rasa iba, lalu yang kedua meneruskan proses pewarisan, ini khusus untuk masyarakat non-muslim, yang ketiga pancingan agar dapat anak, dan yang keempat pancingan rezeki. Selanjutnya adalah anak piara atau anak asuh. Istilah anak piara atau anak asuh adalah anak yang diasuh oleh orang tua asuhnya tanpa melalui formalitas seperti proses pengangkatan anak. Jadi kalau anak asuh ini orang tua asuh hanya sekedar memberi asuhan, tapi tidak melalui formalitas seperti pada proses pengangkatan anak. Anak piara atau anak asuh tidak mendapatkan hak waris sedikit pun menurut masyarakat hukum adat. Sistem kekerabatan dalam hukum adat. Sistem kekerabatan adat adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak dan orang tua, dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat. Sistem kekerabatan ini juga mengatur tentang pertalian sanak adat berdasarkan pertalian darah atau seketurunan, pertalian perkawinan, dan juga perkawinan adat. Makna penting garis keturunan. Dalam hal perkawinan, garis keturunan itu menjadi penting untuk menentukan batasan larangan kawin. Lalu yang kedua, dalam hal waris, garis keturunan penting karena menjadi dasar pembagian harta waris atau peninggalan. Lalu yang ketiga, garis keturunan itu juga penting dalam kewajiban alimentasi dan hak untuk dipelihara. Sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki lebih utama dibandingkan anak perempuan. Suku-suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal antara lain suku Batak, Bali, Ambon, Flores, Asmat, dan suku Dani. Selanjutnya, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak perempuan lebih utama dibandingkan anak laki-laki. Berbanding terbalik dengan kekerabatan patrilineal di mana mereka lebih mengutamakan anak laki-laki, di dalam sistem kekerabatan matrilineal justru mereka lebih mengutamakan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Salah satu contoh suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah suku Minangkabau. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi, yaitu dari sisi bapak dan sisi ibu, di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan ini berlaku perkawinan bebas, artinya kedudukan suami istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini juga diikuti oleh masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan yang lainnya. Selanjutnya, asas perkawinan di dalam hukum adat. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, rukun, dan damai. Sahnya perkawinan menurut hukum adat adalah yang pertama, dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, dan yang kedua, adanya pengakuan dari anggota kerabat. Jadi kalau misalnya hanya sekedar pengakuan dari anggota kerabat sedangkan pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan itu tidak dilakukan, maka menurut hukum adat perkawinan itu tidak sah. Selanjutnya, bentuk perkawinan menurut mas kawin atau mahar. Mas kawin adalah suatu tanda kesungguhan hati sebagai ganti rugi atau uang pembeli yang diberikan orang tua si pria atau si wanita sebagai ganti rugi atas jasa membesarkan anaknya. Mas kawin ini bisa berupa mahar atau mas kawin barang berharga, atau bisa juga berupa mas kawin uang, atau bisa juga mas kawin hewan atau binatang ternak, dan lain-lain. Selanjutnya, hukum tanah adat. Tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, dan tanah juga memberikan penghidupan kepada persekutuan. Tanah juga merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia lalu dikebumikan. Selanjutnya, makna tanah dalam hukum adat.
Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni antara lain 1. Sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan. 2. Sebagai alat pengikat masyarakat di dalam suatu persekutuan. Dan yang ketiga, sebagai modal atau aset produksi utama di dalam suatu persekutuan. Selanjutnya ada hak ulayat. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Menurut Terhar, hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan seperti sungai, danau, perairan pantai, laut, dan juga dari tanam-tanaman dan binatang yang ada di masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Perbedaan antara tanah ulayat dan hak ulayat. Tanah ulayat itu adalah objek tanah yang dikuasai masyarakat adat, sedangkan hak ulayat adalah hak yang timbul pada masyarakat adat terhadap tanah ulayat. Jadi kalau tanah ulayat itu hanya sekedar objek tanahnya saja, sedangkan hak ulayat itu adalah hak masyarakat untuk menguasai tanah ulayat tadi. Hukum waris adat. Warisan merupakan hal sensitif yang dapat memecah hubungan keluarga. Seringkali pembagian hukum waris adat ini dicampur dengan hukum waris Islam, sehingga tidak jelas batas-batasnya. Kedudukan janda, kedudukan anak angkat, penyelesaian utang pewaris seringkali menjadi persoalan dalam pembagian warisan. Terhar di dalam bukunya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material dan imaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada pewaris. Pewaris adalah orang yang sudah meninggal dan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu demi hukum atau secara otomatis menjadi milik ahli warisnya. Selanjutnya ada ahli waris. Ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini, maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tergantung dari sistem warisnya dan sistem kekeluargaan. Apabila pewaris tidak memiliki anak kandung, maka ahli waris bisa berupa anak angkat. Hukum waris adat di daerah patrilineal adalah sebagai berikut. Di daerah Batak, selama tidak menikah lagi dengan orang lain, janda tetap berkedudukan di tempat kerabat suami. Lalu yang kedua, janda tetap berhak menikmati harta peninggalan suami sampai ia menikah lagi. Meski demikian, kedudukan janda tetap bukanlah ahli waris. Berbeda dengan hukum waris adat di daerah patrilineal, di daerah matrilineal, di daerah Minangkabau, duda tidak mewaris dari istrinya yang wafat. Selanjutnya ada hukum pidana adat. Syarat berlakunya hukum pidana adat antara lain yang pertama, tidak bertentangan dengan KUHP. Lalu yang kedua, masih terdapat peradilan desa atau peradilan adat. Yang ketiga, sanksi tambahan masyarakat dari sanksi di KUHP. Lalu yang keempat, sanksi hanya berupa denda, pengusiran, permintaan maaf, dan sebagainya. Jadi dalam pidana adat, sanksinya hanya berupa pengusiran, denda, permintaan maaf, dan sebagainya. Berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau sesuai KUHP, di mana sanksinya itu bisa berupa denda, kurungan, penjara, atau juga bisa sanksinya berupa hukuman mati. Sekian rangkuman materi yang saya pelajari selama perkuliahan semester 1 mata kuliah hukum adat. Materi yang baik yang juga diberikan dari Miss Emilia yang baik hati. Sampai jumpa di mata kuliah lain ya Miss. Terima kasih.